Febriani dari absen 12. Putri dari absen 3. Saya Naila Apriani dari absen 20. Saya Fahrudana dari absen 24. Saya Krisna dari absen 25. Nah, sekarang kita mau masuk ke museumnya. Tadi kita sempat nyasar loh ke Monas gara-gara ini orang parah. Ya, dadah. Dadah. Oh iya, prasasti yang kita temukan di Museum Nasional ada dua, yaitu Prasasti Syahyang dan Prasasti Batu Tulis. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gufron. Saya selaku edukator di Museum Nasional. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang isi daripada Prasasti Sanghyang Tapak yang merupakan prasasti peninggalan kerajaan Sunda Pajajaran ya, sekitar kurang lebih abad ke-12 ya. Nah, jadi prasasti ini seperti yang kita lihat bentuknya ini terbuat dari batu dan diukir dalam aksara Kawi. Bahasanya Sunda kuno ya, aksaranya aksara Kawi. Dan diukir atau dibuat oleh Citraleka. Jadi Citraleka itu adalah nama profesi atau pekerjaan yang menjelaskan atau yang bertugas untuk membuat prasasti. Prasasti itu sendiri adalah sebuah tugu batu atau sebuah benda yang berisi peringatan akan momen-momen tertentu di sebuah kerajaan. Jadi supaya tidak mudah hilang, jadi dibuat atau diukir di atas prasasti ya. Misalnya peristiwa penetapan wilayah bebas pajak atau SIMA itu juga ditulis dalam prasasti, silsilah raja, terus kutukan bagi penduduk yang tidak mau nurut dengan penguasa dan lain sebagainya. Nah, kebetulan isi dari prasasti Sanghyang Tapak yang ada di depan kita ini adalah tentang penetapan area suci dari Raja Jayabupati. Waktu itu beliau berkuasa di kerajaan Sunda Pajajaran. Dia menetapkan bahwa ada sebuah wilayah yang dimana masyarakat dilarang untuk menangkap ikan dan beraktivitas atau mengambil sumber daya dari situ, soalnya itu area yang dikeramatkan atau area yang diperuntukkan untuk pelestarian gitu ya, untuk lingkungan, pelestarian lingkungan. Jadi di area tersebut ditetapkan sebagai wilayah bebas dari campur tangan manusia, seperti itu. Itu isi dari Sanghyang Tapak ya. Jadi intinya dia berupa peringatan ya, atau pemberitahuan dari Raja Jayabupati terhadap masyarakat supaya tidak mengambil ikan dan lain sebagainya di wilayah-wilayah tertentu, seperti itu. Oke, baik, itu saja penjelasan singkat tentang Sanghyang Tapak. Jadi bagi kalian yang mau main ke Museum Nasional ya, kalian bisa melihat prasasti Sanghyang Tapak secara langsung ya. Ada di lantai 2 gedung B Museum Nasional. Letaknya ada di sini, dia agak ke bawah. Dan di sini yang bikin bingung adalah tidak ada labelnya ya. Jadi kalian cari-cari sendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di sini ada prasasti Batu Tulis yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Pajajaran. Nah, prasasti ini dibuat pada tahun 1533 Masehi oleh Raja Surawisesa. Terus kerajaan ini tujuannya adalah untuk mengenang kebesaran ayahanda, yaitu Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal dengan Prabu Siliwangi. Nah, Prabu Siliwangi ini memerintah pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi atau 1404 sampai 1443 Saka. Di
Kisahnya tentang batu tulis ini dikupas oleh Saleh Pajajaranjung Prabu Siliwangi, bantu kiblat buku utama di komplek prasasti. Nah, isi dari prasasti ini itu adalah Wangna pun ini sakakalah Prabu Ratu Purene pun diwastu dia Winggaran Prabu Guru Dewa Taprana diwastu dia Winggaran Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Seringsa Ratu Dewata dan pun Yananus Dusuk Nampangmat Diva anak Rahyang Dewanis Kalasang Sidang Mokta Dimguna Tiga Curah yang Niskala Wastukan Canasang Sidak Moska Tanu Salarang. Terus di sini juga ada maknanya yang tersirat dari prasasti batu tulis ini yang sebenarnya itu merupakan harta karun peninggalan dari kerajaan Pajajaran atau sebuah pengajaran luhur dari Prabu Siliwangi tentang sifat dan karakternya. Terus batu tulis ini juga merupakan tempat penobatan raja-raja Pajajaran termasuk Prabu Siliwangi dan Prabu Siliwangi juga membangun parit dan benteng Pajajaran yang sekarang bekasnya dapat dilihat belakang asrama. Dan batu tulis ini juga dibuat semasa Suwewisasa putra Prabu Siliwangi pada tahun 521 sampai 1530 ketika berkuasa. Prasasti ini juga dipersembahkan untuk mendiang ayahnya yang membanggakan silsilah serta kebesaran karya ayahnya. Dan ketika itu kawasan batu tulis dipergunakan untuk upacara agama agar Sri Baduga Maharaja dianggap bersemayan dalam lingga atau lambang kesuburan, tanda kuasanya mampu melindungi negara yang diancam musuh. Jadi itu adalah sejarah dari prasasti batu tulis yang peninggalan dari kerajaan Pajajaran atau yang raja itu namanya Prabu Siliwangi. Sekian dari saya. Hai, assalamualaikum papi. Hai papi. Wow, air lautnya dikit lagi masuk ke dalam villa papi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Emilia Tiani dari kelompok 2. Sekian dari vlog kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq.